Oke, kita bahas tentang komplikasi akut dari DM. Nah, komplikasi DM ini kita bagi dua dia, Bang. Ada yang akut, ada yang kronik. Akut artinya tiba-tiba, dan keluhan akut ini lebih parah daripada yang kronik. Ini dia skemanya, Bang. Jadi DM ini yang kita takutkan memang komplikasinya. Komplikasinya itulah yang bisa menyebabkan kematian dan penurunan kualitas hidup pada pasien. Kalau dia komplikasi akut, ada 3, Bang. Hipoglikemi, HONG atau HHS, sekarang namanya udah jadi HHS, lebih sering disebut HHS. Intinya sama-sama keadaannya itu hiperosmolaritas, dan yang terakhir itu KAD. KAD ini keton acidosis diabetikum. Jadi banyak keton yang terbentuk di dalam tubuhnya sehingga tubuhnya mengalami penurunan pH, makanya disebut asidosis. Ini yang akut, terjadinya tiba-tiba dan berat. Biasanya pasiennya tidak sadar, ya, keluhannya itu biasanya tidak sadarkan diri. Kalau yang kronik ini perlahan-lahan, progresifnya lambat. Kita bagi, ada yang mengenai pembuluh darah besar makroangiopati. Artinya pembuluh darah besar yang mengalami komplikasi. Contohnya pembuluh darah di otak itu kan besar ya, terjadi stroke pada pasien DM. Kemudian PJK dan gangren. Sebenarnya gangren ini, gangren diabetikum di kaki itu, dia campuran antara pembuluh darah yang kecil, mikro dan makro. Kemudian mikroangiopati mengenai pembuluh darah yang halus-halus, kapiler-kapiler, contohnya di retina. Jadi nanti pasiennya keluhannya matanya kabur, ada gangguan pada pembuluh darah di retina, sering disebut sebagai retinopati. Kemudian nefropati, nefron di ginjal. Jadi kan di ginjal itu organnya memang besar, tapi kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, ada struktur yang paling kecil namanya nefron. Dalam satu ginjal itu bisa berjuta-juta nefron. Satu nefron ginjal itu fungsinya adalah menghasilkan urin. Jadi di dalam nefron itu ada glomerulus, satu nefron itu ya ada glomerulus, ada tubulus proksimal, tubulus distal. Itu sangat kecil. Kita kalau mau lihat nefron itu harus menggunakan mikroskop. Nah, jadi pembuluh darah di nefron ginjal jadinya nefropati. Inilah yang nanti akhirnya akan menjadi gagal ginjal karena diabetes. Kemudian neuro. Jadi kan di ujung-ujung saraf kita ada yang namanya sistem saraf perifer, ya, sistem saraf yang halus, sistem saraf tepi. Di ujung-ujung jari itu sarafnya halus sekali. Nah, di situ juga ada pembuluh darah yang kecil, ya, kapiler di neuron, maka terjadi kerusakan di sana. Keluhannya apa? Keluhannya pasiennya kebas-kebas, kesemutan. Makanya nanti kan pasien yang DM itu dia bisa terpijak paku kan, tapi dia nggak sadar dia terpijak paku. Tiba-tiba sampai rumah udah berdarah aja kakinya. Kenapa? Karena ada neuropati. Salah satu edukasi yang kita berikan pada pasien DM, suruh keluar rumah harus pakai slop, jangan nggak pakai slop, karena nanti dia mijak paku, mijak kaca nggak akan terasa, sampai rumah udah berdarah-darah kakinya. Dan yang harus kita ingatkan juga, sebelum tidur cek kakinya, bersihkan kaki sebelum tidur, karena kadang nanti udah berdarah pasiennya nggak sadar, jadinya infeksi, jadilah gangren pada kakinya. Oke, pembahasan kita hari ini hanya tentang yang akut ya Bang. Kalau yang kronik ini gampang. Pokoknya kalau pasiennya kebas-kebas berarti neuropati diabetikum. Nanti sering disebut sebagai fenomena glove and stocking. Jadi tangannya itu memang dia nggak terasa lagi. Kalau dia pegang benda, nggak terasa dia megang benda itu. Seperti dia pakai sarung tangan. Kalau kita kan pakai sarung tangan, megang benda kita nggak tahu. Ini bendanya permukaannya kasar atau halus. Nah, itulah yang terjadi pada neuropati. Kalau yang akut, ada 3 yang paling sering. Yang pertama tadi HONG atau HHS, di mana terjadi hiperosmolaritas. Jadi osmolaritas itu ini Bang,
Misalnya ada gelas ini kan, gelas ada air di dalam gelas tersebut. Nah, di dalam air itu ada zat yang terlarut. Nah, zat yang terlarut kita ibaratkanlah zat itu sebagai gula. Jadi bermacam-macam di dalam air itu. Ada gula, ada garam, natrium, ada kalium. Itulah darah. Ya, itulah darah. Jadi harusnya antara zat yang terlarut dengan cairannya ya harusnya seimbang. Kalau kalau lebih banyak zat yang terlarut, contoh nanti airnya berkurang segini, tinggal 1/4 airnya. Sementara zat yang terlarut, gula, garam, natrium, kalium, dan lain sebagainya, itu tetap. Maka cairannya akan semakin kental. Itulah yang disebut sebagai hiperosmolaritas. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, hiperosmolaritas itu adalah meningkatnya kekentalan darah. Jadi darah semakin kental. Kenapa? Karena terlalu banyak air yang dikeluarkan ke urin. Jadi pasiennya kencing-kencing terus, sementara air di dalam darah itu semakin lama semakin sedikit. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah sindroma, kumpulan gejala yang ditandai dengan meningkatnya glukosa darah, hiperglikemi. Hiperglikemi pada Hong ini sangat parah, bisa lebih dari 600 dia, 600 mg per desiliter. Nah, ya kan? Kemudian apa? Karena airnya keluar semua, kemudian zat yang terlarut di dalam darah tadi tetap konsentrasinya, sehingga pasien akan menimbulkan gejala dehidrasi berat. Jadi gejala utama pada Hong itu adalah dehidrasi beratnya. Itu yang kita takutkan. Kemudian hiperglikemi berat lebih dari 600 dan sering disertai dengan gangguan neurologis dengan ada atau tidak adanya ketosis. Nah, jadi kan sering orang membedakan Hong dengan KAD itu dari ada tidaknya keton. Nggak bisa lagi kita bedakan dari ada tidaknya keton. Ketosis itu artinya ada tidaknya keton di dalam darah, positif atau negatif keton di dalam darah. Ya, pada Hong, walaupun judulnya non-ketotik, hiperosmolaritas non-ketotik, tapi tidak bisa serta-merta kita simpulkan kalau tidak ada keton, itu udah pasti Hong. Bisa aja dia KAD. Atau kalau ada keton, udah pasti KAD. Bisa aja itu Hong. Nah, jadi patokan kita bukan dari ketonnya, tapi dari seberapa besar osmolaritasnya meningkat. Nah, jadi peningkatan osmolaritas dalam darah itulah patokan kita menegakkan Hong. Makanya sekarang lebih sering disebut sebagai HHS, hiperosmolaritas hyperglycemic state. Ya, jarang disebutkan sebagai Hong lagi karena non ketotik ini sudah mulai ditinggalkan. Ya, karena bisa aja pada HHS atau Hong ini ketonnya ada di dalam darah. Nah, jadi cara membedakan yang paling pasti ya dari ininya Bang, hiperosmolaritas. Nah, pada HHS, HHNK, osmolaritas darahnya lebih osmolaritas serum, ya. Zat yang terlarut di dalam serum itu meningkat sekali lebih dari 320. Jadi nanti di soal biasanya dia bilang osmolaritas serumnya 400, 3,5 naik. Kita langsung berpikir kemungkinan ini HHS. Untuk glukosanya, biasanya memang HHS itu paling tinggi glukosanya, lebih dari 600. Kemudian satu lagi dari pH, Bang. Nah, jadi 3 ya, Bang. Pertama lihat osmolaritasnya, kemudian lihat kadar glukosanya, kemudian lihat kadar pH darahnya. Kalau pH darah, ya Bang? Normal itu ya? Ya Bang? Yang HHS ini pH-nya normal ya, nggak asidosis normal, dia ya? Betul normal. Makanya tidak terjadi asidosis di atas 7,3. Soal Bang tadi ya? Betul Bang, kayak soal yang Bang tanya tadi. Jadi kan pH normal itu kan 7,25 sampai 7,35. Nah, pH pada HHS ini atau Hong ini normal. Jadi 3 aja Bang. Kalau kita mau membedakan KAD sama Hong, ingat 3. Pertama lihat osmolaritasnya. Ini jarang ada, kadang enggak. Kalau nggak ada nggak apa-apa, tengok glukosanya lebih dari 600, tengok pH-nya. Kalau pH normal kemungkinan besar dia HHS. Kalau nggak normal baru KAD ya? Iya. Keton pada darah ataupun pada urin itu bisa ada Bang, bisa positif.
tapi sangat sedikit. Kadang-kadang kan nanti positifnya itu positif 3, positif 2. Nah, pada HHS ini hanya positif 1. Sedangkan pada KAD ini bisa positif 2 atau positif 3. Jadi patokan kita bukan dari KA, bukan dari ketonnya lagi ya, dari pH dan dari osmolaritas. Oke? Dan kadar ya Bang? Oh enggak, oke. Dan kadar bikarbonat. Bikarbonat ini dia buffer. Buffer itu artinya penyangga, penyetara. Ya. Buffer di dalam darahnya itu biasanya dia mendekati normal. Kalau bikarbonat ini 22 sampai 26 biasanya ya. Jadi dia di atas 15 bikarbonatnya. KAD atau HONG si KAD ini kadar bikarbonatnya dia rendah. Nah, jadi nanti ini KAD ada lagi tabelnya di bawah. Ada 3 derajat KAD, ringan, sedang, berat. Kalau HONG nggak ada derajatnya, cuma 1 aja. Membedakan derajat KAD, lihat dari pH. KAD ini pH-nya selalu di bawah 7,3. Itu intinya, Bang. Yang ringan, ya, dia di bawah 7,3. Di bawah 7,3. Yang sedang di bawah 7,24. Yang berat di bawah 7,0. Jadi ingat aja batas teratasnya, Bang. 7,3, 7,24, dan 7,0. Ringan, sedang, berat. Jadi membedakan derajat KAD itu selalu dari pH. Oke, itu aja Bang yang harus dihafal. Yang lainnya itu nanti tumpang tindih. Jadi kalau kita hafal bakalan ketukar. Ingat 4 ini aja yang harus dihafal. Sampai sini Bang ada yang mau ditanya? Belum ada, Dek. Ini yang anggur itu kan, mulutnya wangi anggur itu nih kan. Itu KAD. KAD yang mulutnya bau buah segar, bau aseton. Kenapa bisa bau buah segar, bau aseton? Itu manifestasi dari terlalu banyak keton di dalam darah. Nah, jadi KAD itu ciri khasnya nafasnya kusmaul, bau nafasnya bau nafas buah segar atau seperti ceri katanya. Kemudian sesak nafas. Nah, itu ciri khas dari KAD. Kalau HONG, pasiennya langsung nggak sadar karena dehidrasi berat pasien. Untuk pencetus HONG dan KAD itu tumpang tindih juga, Bang. Hampir-hampir sama. Nah, biasanya memang karena penyakit penyerta, contohnya dia DM nih sekarang, rupanya terjadi infak miokard. Intinya ada stres berat, Bang. Ada stres berat yang terjadi pada pasien. Stres ini kan bermacam-macam. Stres itu bisa stres fisik, terlalu banyak beraktivitas. Bisa stres karena penyakit, contohnya infak miokard, sindroma Cushing, dan lain-lain. Bisa stres karena infeksi. Infeksi bisa infeksi saluran kemih, pneumonia, sepsis. Tapi untuk yang infeksi ini, penyebabnya itu paling sering pada KAD. Jadi hampir semua soal komplikasi akut DM karena infeksi pasti dia mengarahkan ke KAD. Ya, tapi harus kita pastikan lagi dari kadar pH. Jangan langsung kita jawab KAD, pastikan dari kadar pH karena bisa aja dia HONG, tapi jarang. Nah, HONG ini yang paling sering nanti penyebabnya itu karena pengobatan. Nah, jadi nanti ini ada soalnya kan, Bang, pengobatan apa aja? Obat-obatan CCB yang ujungnya ipin-ipin, amlodipin, nifedipin, dan lain sebagainya. Obat-obatan kemoterapi, obat-obatan CPZ, klorpromazin. Kemudian obat loop diuretik, dia udah DM dikasih pula obat yang membuat kencing-kencing terus furosemid. Nah, itu juga bisa menjadi pencetus terjadinya HONG dan lain-lain. Oke. Dan penyalahgunaan obat-obatan seperti alkohol, kokain, dan lain sebagainya. Nah, untuk patofisiologinya sama yang Fikri bilang tadi. Terlalu banyak urin yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu adalah air. Jadi diuresis glukosuria, terlalu banyak urin yang dikeluarkan akibat kegagalan ginjal dalam menahan si urin. Jadi urinnya keluar terus, sehingga semakin banyak yang cairan yang hilang melalui urin. Hilangnya air tadi lebih banyak dibandingkan zat-zat yang terlarut di dalam darah, contohnya si natrium. Jadi perbandingan antara air dengan zat terlarut, contohnya natrium tadi, tidak seimbang, lebih banyak nanti natrium di dalam darah. Makanya terjadi keadaan hiperosmolaritas. Osmolaritas itu kekentalan darah, semakin kental darahnya.
Otomatis kan kalaulah kita misalnya buat teh manis ya Kopi. kan Bang, Oh, buat teh. kopi atau teh manis. Jadi airnya pertama kita buat penuh ya kan, baru nanti gulanya sedikit setengah, baru kopinya juga setara dengan gula. Oke, nah ini bakalan enak kita minum ya kan, bakalan enak lah, manisnya pas ya kan. Tapi kalau airnya kita buang setengah, tinggallah nanti antara air dengan zat yang terlarut hampir sama atau bahkan lebih banyak zat yang terlarut, lebih banyak gula atau kopinya. Nah, maka pas kita minum, kok kental kali kopinya, kok pahit kali, kok manis kali. Itulah yang terjadi dalam darah. Maka pasiennya mengalami dehidrasi. Bisa juga dari mekanisme insulin yang ada di dalam tubuh tidak cukup untuk menurunkan konsentrasi glukosa darah. Ya, ini memang manifestasi, jadi ada dua manifestasinya. Bisa dari insulin tidak cukup atau hilangnya air yang berlebihan. Oke. Gejala klinisnya, pokoknya gejala klinisnya penurunan kesadaran, itu aja yang Abang ingat. Lemah, gangguan penglihatan, bisa kejang, pemeriksaan fisik, adanya tanda-tanda dehidrasi yang berat. Kalau kita cubit turgornya buruk dia, ya, jadi lambat kembali turgor kulitnya, sangat lambat. Mukosa pipinya kering, mata cekung, ya, tanda-tanda dehidrasi. Kemudian ekstremitasnya akralnya dingin, nadinya cepat dan melemah. Sudah ada tanda-tanda shock di sini. Nah, tanda-tanda shock. Oke. Kemudian suhunya bisa juga meningkat. Nah, bisa dijumpai ada distensi, pembengkakan pada abdomen, abdomennya tegang karena kompensasi dari gastronya, membuat gastroparesis. Ya, tapi ini nanti akan membaik setelah kita berikan cairan yang adekuat. Nah, untuk HHS ini sering dijumpai pada orang usia lanjut. Semakin tua, semakin muda, maka kejadian HHS itu semakin kecil. Oke? Makanya pada anak-anak belum pernah ditemukan HHS. Tapi KAD kebalikannya, sering terjadi pada orang muda. Ya. Kenapa? Karena HONG ini atau HHS dia sering terjadi pada DM tipe 2. DM tipe 2 ini kan orang tua di atas 40 tahun terjadinya ya kan. Nah, kalau KAD kebalikannya, sering terjadi pada DM tipe 1. Makanya manifestasinya itu sering pada anak-anak. Oke. Nah, oke, kemudian yang harus kita pahami adalah HONG ini atau HHS, pokoknya semua komplikasi akut DM itu dia enggak tiba-tiba terjadi tanpa penyebab, enggak. Pasti ada penyebabnya. Biasanya penyebabnya itu memang karena apa faktor pencetusnya tadi. Misalnya infak miokard atau penggunaan obat-obatan yang enggak boleh tadi. Nah, jadi yang harus kita cari adalah siapa yang menjadi dasar penyebabnya. Jadi harus kita tata laksana juga penyebabnya tadi. Contoh, karena penyakit ginjal, terjadilah HHS, karena ada tirotoksikosis, karena penyakit kasing. Jadi harus kita evaluasi juga penyebabnya itu yang mana. Contohnya misalnya dia memiliki faktor pencetus infeksi, obati infeksinya, ya, ada sakit di jantungnya, kardiovaskularnya, ada aritmia, dan lain-lain. Nah, karena pasiennya terjadi dehidrasi, pastinya di dalam tubuh pasien mengalami ketidakseimbangan elektrolit. Ya, jadi nanti kira-kira kadar natrium, klorida, kalium, fosfat, kalsium, magnesium, air tidak seimbang. Inilah nanti yang mengalami kehilangan. Ya, air akan mengalami kehilangan sebanyak 100 sampai 200 cc per kilogram berat badan si pasien. Tapi yang ini jarang keluar, ini cukup diketahui aja berapa jumlah elektrolit yang hilang. Nah, jadi tata laksana komplikasi akut HHS ini yang paling utama, pertama sekali kita lakukan itu adalah pemberian cairan yang adekuat. Kenapa? Karena dia dehidrasi. Jadi harus kita pasang infus, diberikan cairan. Nah, baru periksa elektrolitnya, yang mana yang tidak seimbang, yang mana yang mengalami penurunan, maka kita tambahlah elektrolitnya. Kemudian baru masukkan insulin. Nah, jadi insulin itu sebenarnya enggak tata laksana paling awal itu cairan.
Insulin itu menyusul setelah status mental pasien itu udah baik. Pokoknya pasien udah sadar, dehidrasinya udah teratasi, baru masukkan insulin. Kemudian cari diagnosis yang menjadi pencetus dan perlu direncanakan pencegahan supaya tidak terjadi keluhan serupa nantinya. Bu, apa nih Jadi, Fikri? ya Bang? Apa ini? Nah, ini tata laksana, ini sering keluar Bang. Tata laksana Hong sama KAD itu sama Bang algoritmanya. Sama-sama kita berikan cairan dulu. Nah, tapi ada indikasinya, cairannya itu berapa yang kita berikan. Kalau pasiennya mengalami dehidrasi berat, artinya nadinya itu udah sampai tidak teraba, tekanan darahnya sangat drop ya, turun sekali, maka kita berikan NaCl 0,9% sebanyak 1 liter per jam, ya kan, kita cor dia. Nah, kita cor pasiennya. Tapi kalau dia masih sadar hanya misalnya penurunan kesadarannya itu hanya mengantuk saja, somnolen, nggak sampai koma, berarti dia dehidrasi ringan, ya. Atau masih dia dehidrasi ringan ini sama kita pakai cara menentukannya itu menggunakan yang derajat dehidrasi itu ya Bang. Kalau yang ringan biasanya dia masih mau minum, kemudian air matanya masih ada, turgornya itu masih cepat, belum sangat lambat. Nah, kalau seperti itu kita lihat dulu kadar natriumnya Bang. Kalau natriumnya tinggi, NaCl-nya nggak boleh yang tinggi-tinggi kali kita kasih. NaCl 0,45% itu udah boleh untuk natrium yang tinggi dan normal. Tapi kalau natriumnya rendah, kita harus kasih NaCl yang 0,9%. Ya, untuk volumenya yang kita berikan itu sama. Ya, 250 sampai 500 cc per jam. Ya, jadi setengah dari yang dehidrasi berat. Oke. Nah, nanti kan Bang, setelah kita berikan cairan, glukosanya itu akan menurun dengan sendirinya. Nah, menurunnya itu karena memang konsentrasi glukosanya dengan cairan sudah lebih banyak cairan daripada glukosa. Udah seimbang Maka, lagi cairannya ya? udah seimbang. Tapi kita takut nih, nanti glukosanya makin lama makin drop. Jadinya hipoglikemi, makanya tata laksana akut dari DM ini serba salah. Kita kasih banyak cairan, bisa hipoglikemi pasiennya. Jadi harus kita pantau. Kalau nanti kadar glukosa darahnya sudah mencapai 200 pada KAD atau mencapai 300 pada HHS, ganti cairan NaCl-nya dengan dextrose 5%. Nah, oke. Tapi tetap disertai dengan NaCl 0,5%. Jadi kanan kiri dia, Bang. Nah, kanan dextrose, kiri dia NaCl. Ditambah atau diganti itu? Diganti berarti, di change. Iya, di change apa namanya? Berarti NaCl-nya ganti dengan 5% dextrose, tapi nanti setelahnya diikuti lagi dengan NaCl. Oh. Jadi dextrose itu untuk kontrol glukosa darahnya aja. Mau bersamaan juga boleh. Nah, yang penting poinnya yang harus diingat, ketika udah sampai 200 kadar glukosa darahnya pada KAD atau Hong sampai 300, maka harus diganti dengan dextrose, ya, dextrose 5%. Nah, kemudian setelah cairan, lihat bikarbonat. Itu kalau cardio shock itu apa? Kan tadi ada yang severe, ada yang mild. Kalau ada yang shock itu maksudnya udah jelek ya? Ya, jadi shocknya itu karena kardiogenik. Tanda memang kardiogenik shock ini nanti tekanan darahnya itu memang udah drop kali kan Bang? Udah drop, udah shock dia di sini. Tandanya mendiagnosis shock itu kita lihat dari MAP. Mean arterial pressure. MAP itu rumusnya ingat 1, 2, 1 sistol tambah 2 diastol bagi 3. Jadi ingat 1, 2, 3. Nanti kita lihat, kalau hasil dari 1 sistol tambah 2 diastol bagi 3-nya kurang dari 65, ini udah shock. Nah, baru kalau memang
indikasi shock kardiogenik. Shock kardiogenik memang nanti kan Bang, jantungnya itu udah nggak bisa lagi memompa, nadinya sudah tidak teraba, maka harus ditambahkan dengan ini Bang, pressure. Obat yang bisa meningkatkan denyut jantung. Contohnya apa? Contohnya epinefrin. Jadi tetap dikasih cairan tapi ditambahkan dengan epinefrin. Suntikan epinefrin nanti. Epinefrin, dobutamin bisa, dopamin bisa. Tapi kalau udah di bawah 90, di bawah 70 ya, tekanan darah sistoliknya, ada tanda-tanda shocknya, udah kita kasih epinefrin. Ya. Oke, paham Bang. Oke. Kemudian kan Bang, bikarbonat. Nah, bikarbonatnya ini kapan harus kita berikan bikarbonat? Jadi bikarbonat ini prinsipnya, bikarbonat ini dia mengandung sifat yang basa. Sifat basa. Jadi kita kasih basa pada pH yang asam supaya imbang. Kalau pH-nya nggak asam, nggak usah kasih bikarbonat. Jadi indikasi dikasih bikarbonat itu adalah pH di bawah 6,9. Walaupun asam itu kan di bawah 7,2, walaupun di bawah 7,25, tapi belum sampai di bawah 6,9, nggak perlu dikasih bikarbonat. Tunggu dia di bawah, ya? Tunggu di bawah 6,9. Kalau pas-pasan 6,9 nggak usah juga. Pas-pasan 6,9 itu cut off paling bawah. Ya, kita kasih bikarbonat 100 mmol di dalam 400 cc air. Nah, oke, nanti disertai juga dengan infus KCl selama 2 jam. Baru nanti kita pantau pH-nya tiap 2 jam. Kemudian jadi ada 4 ya Bang yang harus kita berikan. Yang kedua tadi bikarbonat, yang ketiga insulin. Ya. Nah, insulin ini kan Bang, ada yang bolus. Bolus artinya disuntikkan secara cepat. Ini kalau jadi yang paling sering kita pakai itu memang yang bolus. Ya, untuk DKA dan HHS. Dosis bolusnya itu 0,1 per kilogram berat badan. Nah, oke, disuntikkan dulu berapa misalnya berat badannya 60 kilo, berarti 6 unit kita berikan 0,1 kali 60, hasilnya kan 6 unit kita suntikkan. Ini prandial atau basal deh? Prandial ya? Insulin yang kerja cepat Bang, yang reguler berarti yang kerja cepat. Cepat ya. Suntikan bolus supaya kerjanya cepat, ya kan? Nah, yang rapid acting bukan cepat, ya rapid sama cepat sama. Nah, setelah kita kasih kan Bang insulinnya, kita itu kan bolus. Habis itu kita lanjutkan dengan continuous. Continuous berarti kan ditetes lambat, dilarutkan dia dalam infus. Ya, jadi selama 1 jam kita berikan. Contohnya tadi 6 unit diberikan selama 1 jam. Oke. Nah, kalau Abang mau kasih yang infus, langsung kasih infus boleh juga, tapi dosisnya untuk dosis awal infus tanpa bolus 0,14 unit per kilogram berat badan. Ya. Habis itu pantau glukosa darahnya. Nah, jadi kan harapan kita glukosa darahnya turun. Ya. Kalau glukosa darah tidak turun dari 10% dari glukosa awalnya, maka berikan lagi 0,14 secara bolus, kemudian di continue dengan dilanjutkan dengan insulin yang infus. Oke. Nah, baru nanti kalau misalnya glukosa darahnya pada KAD tadi sudah 200 ya, maka turunkanlah insulin yang kita berikan tadi, turunkan dosisnya. Jadi 0,02 sampai 0,05 unit per kilogram berat badan per jam. Jadi dosis infusnya kita turunkan ya 0,02 kali 60 kg misalnya. Atau berikan rapid acting insulin secara subkutan setiap 2 jam. Oke. Yang harus kita pertahankan adalah glukosanya itu harus dipertahankan antara 150 sampai 200. Nah,
Begitu juga dengan HHS. Kalau HHS patokan glukosanya tadi 300. Kalau udah 300, kita turunkan dosis insulinnya. Dan pantau, pertahankan kadar glukosanya 200 sampai 300. Yang keempat, kasih potasium, kalium. Kenapa? Pemberian insulin yang banyak itu akan menurunkan kadar kalium darah. Jadi insulin ini dia kerjanya ketika dia bekerja dia akan menurunkan kalium. Makanya hati-hati, salah satu yang harus kita pantau adalah kalium. Kalau kaliumnya di bawah 3,3, tunda dulu insulinnya. Contoh nih kan Bang, pas soalnya mau minta terapi apa yang dilakukan setelah terapi cairan. Berarti kan kita mau kasih insulin, ya. Asal dengan catatan pH-nya di atas sama dengan 6,9. Kalau pH-nya di bawah 6,9, kasih dulu si bikarbonat. Tapi kalau dia nggak, dia di bawah 6,9, kasih insulin. Rupanya ada kalium di situ, ditunjukkannya kadar kalium di bawah 3,3. Jadi kalau kaliumnya di bawah 3,3, tunda dulu insulinnya, karena pemberian insulin akan membuat kalium semakin turun. Jadi tunda dulu, berikan dulu KCl. Nah, berikan dulu kalium klorida, ya kan? Infus kalium. Sebanyak 20 sampai 30 mg per jam. Sampai kapan? Sampai kaliumnya lebih dari 3. Kalau kaliumnya udah lebih dari 3, baru boleh kita kasih insulin. Nah, jadi pertahankan kalium serumnya itu 4 sampai 5, Bang. 4 sampai 5 itu yang harus range amannya. Nah, kalau kaliumnya dia nggak di bawah 3, ya, di atas 5, jangan kasih lagi kalium, tapi hanya cek saja kalium tiap 2 jam. Jadi kan kaliumnya aman nih, berarti kita nggak kasih kalium, kita kasihnya insulin. Kita kasih insulin, tapi kaliumnya tetap, kadar kalium darahnya harus kita cek per 2 jam. Oke? Sampai di sini, Bang. Ada yang mau ditanya? Berarti pertama kali memang kita harus lihat dulu pH-nya ya, Dek. Ya kan? Setelah lihat pH-nya, kalau memang harus kita berikan insulin, kita tengok insulin, tapi lihat juga lagi kaliumnya. Berarti harus kita lihat semuanya ya, keempat-empatnya. Iya, lihat semuanya. Jadi ingat ada 4 yang harus Abang hafal. Satu lagi kan Bang, kalau kaliumnya di antara 3,3 sampai 5,2 gimana? Boleh kasih insulin, boleh kasih kalium. Dua-dua kita kasih. Kasih kaliumnya tetap dan kasih insulinnya juga boleh. Jadi catatan di sini yang nggak boleh kalau di bawah 3,3. Insulin memang harus ditunda, nggak boleh diberikan. Oke, ini tabel ini harus Abang hafal mati. Karena nanti sering memang soal-soal yang tata laksana ini yang memang harus ditanya nanti pasti soal kan Bang. Nah, oke, jadi ini tadi ya pembahasannya sama. Intinya cairan diberikan adalah merupakan langkah pertama ya, cairan ini diberikan. Langkah yang paling penting. Ya, sebaiknya dimulai dengan mempertimbangkan perkiraan defisit cairan. Biasanya 100 sampai 200 ml per kilogram cairan yang hilang pada HHS. Oke, jadi total rata-ratanya itu 9 liter yang hilang. Nah, kalium, nah ini sama tadi jika konsentrasi kalium di bawah 3,3 ya, pemberian insulin ditunda dan diberikan 2/3 kalium klorida atau 1/3 kalium fosfat sampai setidaknya kaliumnya itu bisa sampai 3,3. Tapi kalau konsentrasi kaliumnya lebih besar dari 5 ya, konsentrasi kalium harus diturunkan sampai di bawah 5. Namun sebaiknya konsentrasi kalium ini perlu dimonitor tiap 2 jam. Jadi intinya kalau dia di atas 5, monitor tiap 2 jam. Kalau kaliumnya pas diperiksa 3,3 sampai 5,0, maka berikan kalium 20 sampai 30 mg kalium diberikan dalam tiap liter cairan intravena. Jadi dilarutkan dalam NaCl-nya tadi. Sampai kaliumnya itu dipertahankan 4 mg per liter dan 5 mg per liter. Oke. Insulin sebaiknya diberikan bolus. Ini sering kali Bang. Insulinnya mau bolus, mau continuous. Continuous itu artinya tetesan lambat. Kalau bolus kan cepat. Jadi insulin awal itu yang paling utama harus bolus dulu. 0,1
tadi kan Bang. Nah, di sini 0,15. Biasanya kita pakai 0,1 ya Bang, per kilogram berat badan secara intravena. Dan diikuti dengan drip, berarti tetesan lambat 0,1 per kilogram berat badan per jam sampai glukosatnya turun 250 mg per desiliter. Oke. Jika konsentrasi glukosa tidak turun, ya sebanyak 50 sampai 70 mg per desiliter per jam, maka dosis insulinnya bisa kita tingkatkan. Ketika konsentrasi glukosa sudah mencapai 300 mg, sebaiknya diberikan dextrosa secara intravena dan dosis insulin dititrasi, diturunkan perlahan sampai kesadarannya pulih. Jadi memang target terapi kita ini sampai pasiennya kesadarannya pulih. Sliding scale-nya itu berarti kayak mana? Tinggal pelan-pelan aja diturunkan gitu. Pelan-pelan aja Bang, sampai kesadarannya pulih. Oke, Dek. Kemudian jangan lupa identifikasi penyebab. Ya, biasanya memang karena sepsis. Untuk mendeteksi sepsis awal, deteksi awal itu adanya peningkatan CRP, C reaktif protein, dan interleukin 6. Komplikasi yang terjadi adalah kalau misalnya terapinya tidak adekuat, ya, komplikasi dari terapi yang tidak adekuat itu bisa adanya penyumbatan di pembuluh darah sehingga bisa terjadi infark miokard, low flow syndrome, sindroma di mana aliran darahnya menurun, DIC, dan rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis ini banyak otot-otot di dalam tubuhnya yang mengalami kehancuran, lisis, ditandai dengan meningkatnya kreatinin kinase. Jadi meningkatnya CKMB. Nah, itu kalau cairannya tata laksananya tidak adekuat. Tapi kalau tata laksananya terlalu banyak cairan, overhidrasi. Jadi pemberian cairan itu pun nggak boleh overload. Apa yang bisa terjadi? Edema cerebri, ya cairannya tadi pindah dari pembuluh darah ke jaringan otak, edem cerebrinya, atau ARDS, akut respiratory distress syndrome. Sesak makin berat, SpO2-nya turun, lama-lama bisa gagal nafas. Nah, kalau misalnya terjadi edema cerebri, ya, maka ganti cairan infusnya dengan manitol. Manitol ini kan salah satu obat diuretik osmolar. Jadi nanti fungsi manitol itu cairannya di dalam darah, manitol yang ada dalam darah ini dia akan menarik cairan yang ada di otak. Jadi cairan yang ada di otak tadi semuanya pindah ke dalam pembuluh darah sehingga edema cerebri akan menurun. Berkurang edemanya. Dosisnya 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan selama 30 menit dan berikan dexamethasone IV. Nah, oke. Hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan adalah perlunya penyuluhan mengenai pentingnya pemantauan konsentrasi glukosa darah dan compliance yang tinggi terhadap pengobatan yang diberikan. Nah, itu simpel aja ya kan, umum. Prognosisnya biasanya buruk pada HHS, tetapi sebenarnya kematian pasien bukan disebabkan oleh sindrom hiperosmolarnya sendiri, melainkan penyebabnya nanti karena penyakit yang mendasari atau menyertainya. Contohnya infark miokardnya lama-lama dia jadi sudden cardiac death. Nah, oke. Jadi itu nggak terlalu nggak usah Bang ingat-ingat kali, jarang keluar soal kalau untuk prognosis. Sampai di sini Bang untuk HHS ada yang mau ditanya? Aman? Masih belum sih, Dek. Ya. Belum. Tapi kayaknya kalau dari lihat di sini HHS ini lebih parah kayaknya ya. Karena dehidrasinya Bang. Sebenarnya semuanya sama-sama parah. HHS, KAD, hipoglikemi, sama-sama bisa menyebabkan kematian. Tapi yang harus dipahami apa yang menjadi pembedanya. Karena memang seringkali kita ketukar ini HHS atau KAD ya. HHS atau KAD. Kalau hipoglikemi gampang ya kan Bang? Asal udah KGD-nya di bawah 70, riwayat menggunakan obat-obat DM tapi dia lupa makan, itu udah pasti hipoglikemi. HHS sama HONG ini sering ketukar. HHS sama KAD sering ketukar. Nah, KAD ini
Kita masuk ke AD ya kan Bang. Ke AD ini yang sering ditanya juga patofisiologi. Apa yang bisa menyebabkan KAD? Kira-kira KAD itu gimana prosesnya? Nah, itu sering ditanya. Jadi KAD ini kan namanya kepanjangannya ketoasidosis diabeticum. Ini fenomena di mana seorang yang mengidap diabetes mengalami defisiensi insulin absolut. Ini yang paling sering. Kekurangan insulin yang absolut. Artinya sama sekali tidak ada insulin. Makanya sering terjadi pada DM tipe 1 si KAD ini. Karena dia sama sekali tidak mendapat insulin di dalam tubuhnya. Walaupun bisa juga pada DM tipe 2, tapi jarang. DM tipe 2 itu kan defisiensi insulin relatif. Artinya insulinnya ada, tapi fungsinya tidak baik. Ya, nggak bisa berfungsi semuanya. Karena tidak ada insulin sama sekali, tubuh akan memberikan kompensasi berupa meningkatkan lipolisis. Lipolisis itu apa? Pemecahan lemak terjadi, ya, terjadi pemecahan lemak yang meningkat. Jadi kan Bang, sel yang ada di dalam tubuh kita ini, dia butuh makan. Makanannya itu apa? Utamanya si glukosa. Makanya kita kalau nggak ada glukosa, bawaannya lemas saja. Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa berpikir, mengantuk. Karena memang sel kita butuh glukosa. Nah, seandainya glukosa tidak ada di dalam tubuh, ya kan, bisa dipakai alternatif, dipakai zat yang lain. Contohnya apa? Asam lemak. Nah, jadi pada KAD, tubuh kita menggunakan asam lemak sebagai bahan metabolismenya. Makanya asam lemak ini dari mana? Dari pemecahan lemak. Di dalam tubuh kita kan ada simpanan lemak. Dipecahkanlah semua lemak-lemak tadi. Supaya bisa dipakai untuk tubuh. Nah, itu intinya, peningkatan lipolisis. Oke? Tapi lipolisis ini, asam lemak yang dipecah tadi, kalau dia mau dipakai oleh sel tubuh kita, dia harus dirubah menjadi badan keton, Bang. Jadi asam lemak ini nggak bisa langsung dipakai sel, dia harus dirubah menjadi badan keton. Makanya pada pasien KAD itu keton yang meningkat di dalam darah, makanya namanya ketoasidosis diabeticum. Jadi prosesnya karena pemecahan asam lemaknya kalau mau dipakai sel harus dirubah menjadi badan keton. Oke? Siapa yang menyebabkan pemecahan lemak tadi? Yang menyebabkan pemecahan lemak itu adalah semua hormon-hormon yang fungsinya kontra, fungsinya bertolak belakang dengan si insulin. Contohnya glukagon, katekolamin, kortisol, growth hormone, somatostatin. Ya, mereka akan meningkatkan katabolik, pemecahan, ya, terjadi glikogenolisis, glikogen dipecah, terbentuk glukosa, terjadi lipolisis, terjadi gluconeogenesis dan lain sebagainya. Oke, sehingga terjadilah nanti yang namanya ketoasidosis. Nah, ini dia skemanya, Bang. Karena defisiensi insulin absolut, meningkatlah lipolisis. Lipolisis akan menghasilkan FFA. FFA ini apa? Free fatty acid, asam lemak. FFA inilah si asam lemak. Asam lemak meningkat di dalam darah, maka asam lemak tadi dirubah menjadi keton. Terjadilah peningkatan ketogenesis. Nah, maka di dalam tubuh akan terjadi ketoasidosis. Dari mana asam lemak ini dipecahkan? Dari triacylglycerol, trigliserida. Ya, maka pasiennya juga akan mengalami hiperlipidemia. Jadi banyak kali nanti lemak yang beredar di dalam darah. Berarti kayak lipidnya bermasalah itu ya? Iya Bang. Jadi terjadilah DKA. Kalau HHS nggak seperti itu. HHS terjadi lebih karena adanya insulin yang defisiensi insulin yang relatif. Makanya sering terjadi pada DM tipe 2. Sehingga ketonnya tidak ada. Kalaupun ada dia minimal. Ya, jadi nanti terjadi juga peningkatan counter regulatory
peningkatan hormon yang melawan hormon kontra dari si insulin tadi kan. Contohnya ada glukagon, kortisol dan lain-lain. Keluarnya hormon kontra dari si insulin akan menyebabkan peningkatan proteolisis. Jadi protein-protein di dalam tubuh kita dipecah untuk menghasilkan glukosa, Bang. Namanya gluconeogenesis. Jadi protein itu kan kalau dipecah hasilnya asam amino. Asam amino ini nanti akan dirubah menjadi glukosa. Ya. Ini nama prosesnya gluconeogenesis. Sehingga inilah yang dimaksudkan meningkatnya gluconeogenesis di dalam darah. Akibatnya apa? Akibatnya darah semakin banyak glukosanya, hiperglikemi, makin terjadi hiperglikemi dalam darah. Glukosa tadi akan dibuang menjadi ke urin. Nah, glukosa ini sifatnya menarik cairan, Bang. Nah, makanya pasien DM itu salah satu manifestasinya kencing-kencing terus. Kenapa bisa kencing-kencing terus? Karena kan tadi ini ada penyaring di ginjal, namanya glomerulus, saringan di ginjal. Glukosanya lolos dari glomerulus ini. Pergilah dia ke urin. Di urin banyak glukosa. Kalau glukosa banyak di urin, glukosa ini sifatnya akan menarik cairan. Jadi cairan yang ada dalam darah ditarik semuanya ke dalam urin. Lama-lama terjadi dehidrasi. Itulah manifestasi utama pada si HHS. Ya, jadi terjadi dehidrasi dan terjadi hiperosmolaritas. Jadi darahnya itu kekurangan cairan sementara zat larutnya itu berlebih. Tadi yang kalau seandainya gulanya tinggi kali itu di HHS kan, Dek? Iya. Makanya HHS ini lebih dari 600 karena memang itu tadi, Bang, hiperosmolaritasnya yang menjadi ciri khas dari HHS. Iya, oke Dek, Pak. Udah paham, Bang. Nah, ini catatan penting juga, pencetus tersering terjadinya KAD adalah infeksi. Hampir semua pasien DM tambah infeksi, ujung-ujungnya jadi KAD. Oke. Kemudian trias KAD. Iya, Bang? Ada komorbidnya ya, penyerta-penyertanya ya. Jadi ini ya kayaknya dua ini ya. Pencetus lain bisa, pokoknya pencetusnya itu sama-sama aja sih memang, Bang. Bisa HHS sama KAD itu sama. Tapi khusus untuk infeksi itu lebih sering pada KAD. Khusus untuk infeksi lebih sering pada KAD. Nah, jadi untuk KAD itu yang harus kita pantau adalah trias biokimianya. Hiperglikemi tapi nggak pernah lebih dari 600, bisa 500, bisa 400, ya. Boleh dibuatkan di situ, Dek. Kurang dari 600 ya, Bang. Okay. mg per desiliter. Kemudian ketonemia di dalam darah atau ketonuria. Jadi ketonemia berarti terlalu banyak keton dalam darah, atau ketonuria terlalu banyak keton di dalam urin. Nah, terlalu banyak. Jadi nanti di soal bisa positif 2 atau positif 3. Disertai dengan asidosis metabolik. Tanda dari asidosis metabolik ini pH-nya turun di bawah 7,3. Kemudian apalagi? Nafas kusmaul. Cepat dan dalam. Kusmaul. Apalagi? Itu aja ya yang khas di soal. Kalau ketonemia khasnya nanti nafas bau aseton, nafas bau buah segar. Nafas bau buah segar. Nah, oke. Nah, pada saat pertama sekali masuk rumah sakit, sering sekali nanti didapatkan adanya leukositosis, ya 10.000 sampai 15.000 leukositnya. Serta terjadi stres metabolik. Oke? Jadi nanti bisa terjadi dehidrasi juga di sini, tapi tidak seberat dari HHS. Nah, karena adanya stres metabolik pada pasien ini, maka pada KAD yang perlu kita pikirkan adalah jangan terburu-buru memberikan antibiotik. Jadi apa yang harus diberikan? Cairan dulu, tetap cairan. Kejar dulu cairannya, karena dia ada dehidrasi walaupun tidak seberat si HHS. Dek, kalau seumpamanya pasiennya dengan CKD atau AKI gitu, CKD kayak mana, Dek? Dengan CKD, cairan yang kita berikan. Gak apa-apa itu. Nah, untuk jadi memang nggak ada kriteria khusus untuk CKD.
kita nggak apa-apa berikan cairan dulu banyak, ya kan? Nanti kan efek dari pemberian cairan yang banyak itu akan memperberat fungsi ginjal. Setelah itu kita bisa hemodialisa. Nah, artinya yang fokus konsen kita ini adalah menyelamatkan dehidrasi pasien dulu. Dehidrasinya ya. Dehidrasinya. Setelah itu memang ada PR lagi kan. PR-nya fungsi ginjalnya yang nggak bisa dibuang semua. Berarti tetap ke emergensinya dulu ya. Iya. Oke. Nah, ini nanti sering keluar juga KAD ringan, sedang, berat dari pH tadi, Bang. Nah, dibedakan. Selain pH apa, Dek? Selain pH bisa pH aja sih, Bang, yang sering. Nggak ada khas kali ya. Ini sama bikarbonat, Bang, serum bikarbonat. Nah, pH sama serum bikarbonat aja. Yang lain nggak ada. Hafalnya nggak enak ya, pH ini yang enak ya. Di bawah 7, di bawah 7,24 sama di atas 7, gimana tadi cara ngapalnya, Dek? Di bawah 7,3 ya kan, Bang? Oh iya, di bawah 7,3. 7,3, di bawah 7,24, di bawah 7. Oh, oke. Kalau bikarbonat bisa juga nanti gini, Bang, di bawah 18, di bawah 15, di bawah 10. Ya, jadi buat aja dia satu angka jadinya. Karena nanti kan rentang dia kan, rentangnya kan bisa nanti kita pas di soal kita ini aja, kita improve aja. Di bawah 18 itu ringan, sedangnya di bawah 15. Berarti kalau beratnya di bawah 10, berarti 10 sampai 15 itu masih sedang gitu. Iya. 15 sampai 18 masih ringan. Nanti improve di soal. Yang penting kita buat checkpointnya. Checkpoint ringan itu di mana, checkpoint di sedang itu di mana, biar nggak ketukar kan, Bang? Iya, Dek. Oke, untuk tata laksana, nah butuh sama kita koreksi dehidrasinya, kemudian koreksi hiperglikeminya, koreksi gangguan elektrolit, komorbid, dan monitoring selama perawatan. Pakai skema yang mana? Tetap pakai skema yang ini, Bang. Sama dia, tetap pakai skema yang ini. Nah, jadi menghafalnya sekali aja. Untuk KAD dan HHS itu sama. Kalau tidak ada masalah kardiak atau PGK, cairan diberikan NaCl dengan dosis 15 sampai 20. Nah, kalau ada masalah PGK, ini cairannya sebenarnya bisa kita kurangi lagi, bisa sampai setengahnya gitu ya, Bang, bisa 10 sampai 15 per kilogram berat badan per jam. Tapi tetap dipantau ya, Bang. Komplikasi tersering setelah kita tata laksana malah terjadi hipoglikemia. Jadi pantau glukosanya tadi sama kayak tadi, dan bisa terjadi hipokalemi karena pemberian insulin yang banyak tadi kan, Bang. Dan bisa ini dia relapse. Jadi udah stabil, rupanya balik lagi hiperglikemia berulang. Jadi harus dipantau. Ya. Dan hiperkloremi ini memang inilah salah satu efek negatif pakai NaCl. NaCl itu kan isinya natrium sama klorida. Kalau kita memberikan klorida dalam jumlah yang banyak, efek sampingnya jadi hiperkloremik. Nanti ada diagnosisnya asidosis hiperkloremik. Kloremik ini klorida ini dia asam. Jadi kalau terlalu banyak dalam darah, jadi asidosis hiperkloremik. Tapi nggak apa-apa. Ini tidak perlu ada pemberian terapi khusus. Nanti cukup ini aja, Bang. Cukup di gejalanya apa sih? Gejala asidosis, Bang. Asidosis, tapi asidosisnya memang yang metabolik tetap. Ya, jadi sama gejalanya. Tapi nanti kadar kloremik yang tinggi, bukan keton. Makanya kan kalau kita perhatikan rata-rata pemberian cairan itu pasti RL dulu nih. Mau dia diare, trauma, kehilangan darah, RL yang diinduksi, diberikan. RL dulu. Karena RL ini aman kalau mau kita berikan 5 liter, 3 liter nggak apa-apa, nggak akan menyebabkan asidosis hiperkloremik. Tapi khusus pada pasien dengan komplikasi DM, semuanya itu harus NaCl. Ini pernah juga keluar soal gini kan, Bang. Dia bilang cairan apa yang diberikan, NaCl kah, RL kah? Kalau untuk DM, ingat hanya untuk DM aja,
itu NaCl. Selain itu RL dulu dimulai. 0,9 apa 0,4 tadi? 0,9 0,9 ya Bang. Kalau hipovolemik, kalau dia shock yang hipovolemiknya berat. Tapi kalau tidak berat, ringan, artinya dehidrasinya ringan, tetap Abang pantau dulu kadar natriumnya. Kalau kadar natriumnya normal atau meningkat 0,45 ya, NaCl 0,45%. Tapi kalau rendah 0,9%. Oke. Oke. Nah, ini strategi pencegahan ketoasidosis diabetikum. Ya, kita edukasi, monitoring glukosa darah secara terstruktur, manajemen memantau manajemen hari ke harinya, memantau ketonnya, dan suplementasi insulin kerja singkat saat dibutuhkan, dan lain-lain. Ini jarang masuk soalnya Bang. Ini cukup diketahui saja. Nah, jadi cara menghafalnya itu gini gampang. Kita buat skemanya. Ketoasidosis itu Abang ingat penurunan kesadaran, pH-nya asam, ada kusmaul, sesak nafas, cepat dan dangkal ya. Cepat dan dalam, kemudian bau nafasnya aseton. Kalau Hong sama-sama penurunan kesadaran tapi pH-nya normal, ada tanda-tanda dehidrasi berat dan osmolaritasnya di atas 320. Untuk keton itu kalau pada KAD itu positifnya tinggi, biasa positif 2 atau positif 3. Nah, ketonemia ya. Jadi patokan kita itu keton serum ya Bang, ketonemia. Kalau nggak ada baru bisa periksa ketonuria. Kalau untuk Hong atau HS, ketonnya itu negatif biasanya walaupun kadang-kadang bisa positif. Untuk tata laksana sama NaCl 0,9 ya, ini rangkumannya aja Bang. Untuk tata laksana lebih lengkap bisa Bang lihat yang di atas tadi. Kalau pH di bawah 6,9 kasih dulu bikarbonat tata laksana awalnya. Kalau kaliumnya di bawah 3,3, tunda pemberian insulin. Berikan dulu KCl 20-30 mg per jam. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Coba naikkan lagi, Dek. Naikkan yang kata algoritma kita. Oh. Berarti memang KAD pada DM tipe 1, HHS dia pada DM tipe 2 intinya ya? Ya, seringnya gitu Bang. Paling khas memang ada keton. Kalau yang di HHS ini dia osmolaritas ya, Dek ya. Itu paling khas sekali ya. Osmolaritasnya meningkat. Oke. Nah, kita masuk ke hipoglikemia. Hipoglikemia ini suatu keadaan klinis ya, pengertiannya itu digunakan untuk gangguan kesadaran atau penurunan kesadaran yang disebabkan oleh menurunnya kadar glukosa darah sampai tingkat tertentu sehingga memberikan keluhan dan gejala. Jadi untuk gejalanya itu nanti kita bedakan ada hipoglikemia ringan sama berat. Nah, nanti kita lihat di bawah. Secara patofisiologi, ya kan Bang, hipoglikemia ini merupakan manifestasi mekanisme pertahanan tubuh dengan cara mengaktifasi sistem neuroendokrin. Jadi sebenarnya ini kompensasi yang baik oleh tubuh kita dengan cara dia mengaktifasi sistem-sistem endokrin yang lain yang bisa melawan atau mengatur keseimbangan dari insulin, glukagon, epinefrin, kortisol, dan growth hormone. Sistem neuroendokrin apa yang dikeluarkan? Ya, jadi pertama pada hipoglikemia ini keluarlah yang namanya glukagon. Glukagon ini dikeluarkan oleh sel alfa di pankreas. Jadi di pankreas kita itu ada namanya pulau Langerhans, ada sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sel alfa mengeluarkan glukagon, sel beta mengeluarkan insulin. Jadi fungsi glukagon ini adalah menekan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Nah, ini kan anggapan kita gini, kenapa dia bisa hipoglikemi? Karena terlalu banyak insulin di dalam darahnya. Maka keluarlah hormon yang bisa menekan keluarnya insulin. Dikeluarkanlah si glukagon. Kemudian yang kedua, di dalam tubuh kita ada hipotalamus namanya. Hipotalamus ini memiliki sensor terhadap glukosa. Ketika glukosa terlalu rendah di dalam darah, maka sensor ini aktif dia. Aktif, keluarlah
yang namanya sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini adalah sistem saraf otonom yang dia kalau keluar akan merangsang keluarnya adrenalin. Adrenalin itu apa? Adrenalin itu contohnya si epinefrin. Jadi keluar nanti epinefrin dari hepar. Keluar epinefrin. Fungsi epinefrin ini apa? Dia akan meningkatkan glukogenesis. Jadi akan meningkatkan pembentukan glukosa. Dari mana? Bisa dari otot. Dipecahnya si otot tadi, keluarlah glukosa. Pergi dia ke hati, ada glikogen itu kan ada di hati sama di otot, dipecah glikogen ini kalau dia dipecah akan menghasilkan glukosa. Jadi kan kalau kita makan misalnya glukosanya banyak kali kita makan, sampai 3 piring nasi misalnya kita makan. Kelebihan glukosa tadi kemana? Nggak dibuang, kelebihan glukosa tadi disimpan dalam bentuk glikogen. Sewaktu-waktu tubuh kita membutuhkan glukosa lagi, glikogen inilah yang dipecah. Jadi nanti glukosa akan dibalikkan ke dalam darah. Nah, itulah yang dilakukan si simpatis, memecah simpanan glukosa di dalam tubuh. Selain itu ada juga hormon-hormon dari hipofisis anterior, contohnya ACTH. ACTH ini akan pergi ke adrenal, merangsang keluarnya si kortisol. Kortisol ini kan hormon steroid. Jadi steroid atau kortisol fungsinya itu banyak kali dalam tubuh. Salah satunya meningkatkan glukosa, meningkatkan tekanan darah. Kemudian si growth hormone juga meningkatkan glukosa. Ya, dalam hal ini dalam patofisiologi hipoglikemi dia akan meningkatkan glukosa. Nah, oke. Sehingga nanti gejala awal dari hipoglikemi itu apa? Karena respon tubuh terhadap peningkatan adrenalin atau epinefrin yang terjadi adalah menimbulkan gejala-gejala neurogenik. Apa gejalanya? Gemeteran, kulitnya lembab, pucat, cemas. Nah, etiologi dari hipoglikemi ini paling sering dia menggunakan obat-obat diabetes, bisa insulin, bisa sulfonylurea yang berlebihan, tapi lupa makan. Nah, nggak makan dia habis itu settingan paling sering, sehingga terjadilah hipoglikemi. Atau obat-obatan yang lain yang bisa meningkatkan kinerja atau cara kerja dari si sulfonylurea. Ya, contohnya sulfametosazol, beta blocker dan lain-lain. Atau dia habis minum alkohol. Nah, habis minum alkohol, terutama bila dia telah lama berpuasa, habis itu minum alkohol. Kemudian dia makan obat gula tapi intake kalorinya sangat kurang. Dan lain-lain. Salah satu contohnya yang pernah kita bahas kemarin adalah insulinoma. Nah, ya kan? Ada tumor di pankreas, tumornya mengeluarkan insulin. Ya, gejalanya pasti hipoglikemi. Nah, jadi untuk mendiagnosis hipoglikemi ini gampang, ada yang namanya trias-Whipple, tiga gejala yang muncul di dalam dalam tubuh. Yang pertama, adanya gejala-gejala klinis dari hipoglikemi. Apa tadi? Gemeteran, cemas, ya, cemas, keringat dingin. Ya, keringat dingin ya kan. Pokoknya itulah gejala-gejala kelaparan, ya. Kemudian kalau kita periksa, kadar glukosa darahnya rendah di bawah 70 mg per desiliter. Kemudian, ya Bang? Waktu aja. Di bawah 70. Walaupun nggak semua pasien, jadi gini, respon tubuh terhadap kadar glukosa itu beda-beda. Ada orang di bawah 70, 60 kadar glukosa darahnya dia anteng-anteng aja, nggak ada gejala. Karena memang mungkin dia udah terbiasa dengan gejala dengan kadar glukosa yang seperti itu. Ada yang di bawah masih 80 udah ada gejala-gejala hipoglikemi. Jadi bervariasi. Tapi untuk menjawab soal memang biasanya di bawah 70 ya Bang. Nah. Kemudian keluhannya itu akan membaik setelah diberikan glukosa. Jadi kalau settingan kita di IGD kan Bang, pasien datang dengan penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran. Ini kalau misalnya kita memang bertugas sebagai lini terdepan ya kan Bang. Kemudian ada riwayat tambah riwayat DM.
yang ada di kepala kita ini komplikasi akut DM. Sekarang dia bisa hipoglikemi atau bisa hiperglikemi. Nah, kita kan ini harus tata laksana secara cepat. Kira-kira pasiennya ini mana yang lebih menyebabkan kematiannya lebih cepat? Kematian karena hipo atau kematian hiper? Nah, menurut penelitian memang kematian yang lebih cepat itu karena hipoglikemi. Jadi kalau misalnya kita bertugas di kampung-kampung, cuman kita sendiri pula di situ yang jaga, yang lain atau alat KGD ceknya tidak tersedia, ya kan, adalah macam lah ininya. Nanti dipanggil analisnya pun lama datangnya. Sementara pasien ini harus dilakukan tata laksana dengan cepat. Apa yang kita lakukan? Kalau dia bisa minum, bisa makan, masih bisa minum, masih bisa makan, masih sadar lah, setengah sadar, coba aja kasih air gula. Kasih dulu air gula, ya, atau kasih permen, atau apalah yang manis-manis, coba dulu dikasih. Keluhannya berkurang nggak setelah diberikan glukosa? Kalau berkurang berarti tepat dia hipoglikemi. Kalau nggak berkurang kan berarti glukosanya makin banyak, ya kan? Nah, berarti dia nggak hipoglikemi. Baru kita masuk ke tata laksana hiperglikemi. Kemungkinan ini HONG atau KAD. Nah, jadi memang kalau memang kita nggak ada alat, ya kan, banyak faktor harus cepat kita tata laksana. Ada nggak waktunya, Dek, klinis membaik setelah diberikan glukosa itu berapa lama gitu kira-kira? Cepat dia, Bang. Hitungan menit, 5 menit, 10 menit cepat. Langsung nampak dia. Kalau dia nggak sadar, berarti infuskan dulu dextrose 1 flash misalnya, Bang. Nah, gitu ya kan. Karena apa? Kalau nanti kita rupanya dia hipoglikemi, kita kasih NaCl, makin rendah glukosanya kan, nah makin parah, makin bisa meninggal. Jadi tapi kan kalau sekarang kan KGD cek itu cepat aja, di IGD kan udah ada langsung yang strip ya kan, langsung dicek, oh dapatlah dia berapa. Kalau bacanya high, oh berarti ini yang HHS atau KAD. Dikasihlah cairan NaCl. Nah, gejala klinis, termasuk gejala klinisnya itu karena aktivasi dari sistem otonom tadi, si epinefrin, ya, si simpatis yang meningkat, keluarlah si epinefrin, ya, atau tidak adekuatnya jaringan kadar glukosa, glukosanya rendah di dalam otak, ya, muncullah gejala-gejala neuroglikopenia. Nah, jadi gejala awal untuk hipoglikemi itu karena peningkatan epinefrin tadi, itulah gemetaran, kulit lembab, rasa lapar, rasa cemas, dan lain-lain. Oke, tahap lanjutnya bisa koma. Jadi inilah yang disebut sebagai gejala ringan. Gejala hipoglikemi ringan itu ingat aja pasiennya masih sadar positif. Kalau udah tahap lanjut, ini sudah ada penurunan kesadaran, sadarnya negatif. Berarti itu yang berat ya? Yang berat, Bang. Nah, ini nanti berhubungan dengan terapi. Nanti kita lihat terapinya. Kapan harus dikasih infus dextrose, kapan tidak usah dikasih infus dextrose. Nah, ini catatannya, tambahan aja, Bang. Batas cut off kadar glukosa plasma ini sebenarnya sekarang masih dalam argumentasi, masih diperdebatkan. Karena masing-masing pihak mengeluarkan standarnya sendiri. Gitu ya, Bang. Nah, jadi memang darah plasma serum itu tidak banyak berbeda. Jadi tergantung sama, maksudnya yang kita ukur itu darah yang mana. Ya, apakah darah plasma dari vena atau dari arteri. Nah, biasanya darah arteri itu akan memberikan hasil yang relatif lebih tinggi daripada darah pada vena. Biasanya kita memang pakai darah vena ya, Bang. Darah vena yang dimaksud itu memang vena yang besar yang kita ambil, vena di radialis. Di artikulasi subiti. Pokoknya darah di vena yang diambil dari pergelangan tangan. Nah, diambil dari situ. Kalau darah dari ujung jari itu pun kurang akurat. Nah, biasanya pada pemeriksaan menggunakan darah yang dari ujung jari itu hasilnya 10-15% lebih rendah daripada darah plasma vena. Jadi acuan kita memang darah plasma vena. Nah, kemudian sekitar 5% dari orang dewasa akan memiliki kadar glukosa darah puasanya itu di bawah 70. Makanya patokan kita memang KGD-nya di bawah 70. Baru kita katakan sebagai hipoglikemi.
Ini dia ya Bang. Pada saat bangun, jadi kan kita tidur itu nggak mendapatkan glukosa, berarti kita puasa. Makanya untuk mendapatkan GDP, glukosa darah puasa, periksanya pagi-pagi. Pas bangun pagi, normalnya itu 70 sampai 99. Jadi di bawah 70 dia hipoglikemi. Setelah makan 70 sampai 140. Makanya normalnya di bawah 140. Normal itu di bawah 140 kalau glukosa postprandial. Glukosa puasa kan normalnya di bawah 100. 100 sampai 125 itu namanya pre-diabetes. Nah, jadi di bawah 70, tapi cut off bawahnya itu paling bawah itu sama-sama di bawah 70, kita katakan hipoglikemi. Patokannya di bawah 70. Nah, oke. Untuk pengobatan pada pasien yang ringan, artinya dia sadar, masih bisa minum, masih kooperatif. Kita berikan, intinya berikan makan glukosa atau minuman yang manis. Ya, ada memang tablet glukosa yang tersedia, bisa kita beli di apotek. Ya, kalau kita pakai itu, kasih 2 sampai 3 tablet glukosa. Tapi kalau nggak ada, ambil aja air, ya, masukkan 2 sampai 3 sendok teh glukosa ke dalamnya. Airnya biasanya 250 cc air. Atau ambil jus jeruk, ya kan, kalau jus jeruk susah pula nyarinya. Pakai glukosa aja, cari 2 sampai 3 sendok teh gula, masukkan ke glukosa cairan 200 cc ya Bang, sorry, 200 cc. 200 cc air. Nah, oke. Pada umumnya dalam 20 menit keadaan hipoglikemi akan teratasi sehingga kadar glukosa akan kembali normal. Tapi kalau pasiennya tahap lanjut, ya, berat hipoglikeminya, tidak sadar lagi, sadar negatif, kalau nggak sadar lagi kan nggak bisa kita kasih minum, harus kita kasih infus. Inilah kita kasih infus dextrosa sebagai first line terapi. Nah, oke. Yang 40 ya, Dek? Nanti ada dosisnya di bawah, Bang. Nanti ada skemanya di bawah. Nah, kalau misalnya nggak ada glukosa atau udah dikasih dextrose glukosa, nggak sadar juga pasiennya, suntikan glukagon. Jadi kan efek glukagon adalah meningkatkan glukosa di dalam darah dengan cara menginduksi terjadinya glikogenolisis, pemecahan glikogen. Iya, glikogen. Oke. Nah. Oke, kalau ada gagal insufisiensi adrenal, biasanya ini nanti kita kenal sebagai Addison disease. Addison disease atau krisis adrenal. Adrenal ini kan fungsinya mengeluarkan kortisol. Kortisolnya rendah karena memang adrenalnya tidak berfungsi. Maka kita suntikkanlah kortisol dari luar, si hidrokortisol, untuk memicu terjadinya gluconeogenesis. Kalau kasusnya anak-anak, boleh kita suntikkan growth hormone. Oke. Nah, kalau masih gagal juga, ini boleh menjadi pilihan diaxozid atau streptozotocin. Tapi ini jarang ya Bang. Ini fungsinya adalah menekan sekresi insulin. Jadi obat yang bisa menekan sekresi insulin. Kalau ada tumor, ya berarti harus dilakukan operasi untuk tumornya. Contohnya si insulinoma tadi. Nah, ini hipoglikemi yang ringan, kita kasih air tadi kan, 2 sampai 3 sendok makan di dalam 200 cc air. Atau dextrose oral, dextrose itu suruh aja dia minum, boleh juga. Kalau yang berat tidak sadar, kasih dextrose. Jadi dextrose-nya itu lihat harus tepat sediaan, tepat dosis. Sediaan 10% kita kasih sebanyak 150 cc IV di bolus, artinya dicor. Ya kan Bang? Tapi kalau yang pilihannya 40% sebanyak 25 cc.
Kadang-kadang dia bilang satu flakon itu setara dengan 25 cc. Jadi boleh aja dextrose 40%, satu flakon dibuat di soal. Selama berapa menit? 15 sampai 30 menit dibolus. Kalau berarti KGD masih ya. Dextrose 10 ya, Dek, bukan 40 ya? Boleh. Jadi gini, Bang. Yang mana yang benar disediaan? Kalau misalnya dextrose 10% tapi 25 cc dia kasih, nggak benar juga. Yang 25 cc itu 40%. Ini memang per Kenny yang terbaru dia 2000 berapa ya? Lupa pikir. 2018. Berarti kita lihat persediaannya juga ya. Ketersediaan. Makanya harus dihafal. 10% 150 cc, 40% 25 cc. Tapi memang yang paling sering digunakan itu 40%. Kalau dulu kan 40% ini 2 flakon dia buat. Tapi sekarang 1 flakon aja udah boleh. Kalau KGD-nya masih di bawah 70, ulangi bolus ya. Kalau masih di bawah 70 juga pakai alternatif yaitu glukagon, suntikan glukagon. Kalau udah lebih dari 70 mg kita kasih nggak bolus lagi, kita kasih dia tetesan kontinu ya. Dalam 1 jam sebanyak 100 mg dextrose yang kita suntikan, yang kita infuskan. Oke. Nah, ini etiologinya, gejalanya, dan penunjangnya. Jadi ingat kalau dia udah penurunan kesadaran, pasti langsung kita kasih yang IV line. IV line. Oke, sampai sini Bang, ada yang mau ditanya? Lebih enak memahami yang hipoglikemi, Dek. Ya, yang hipoglikemi lebih simpel ya Bang. Kalau yang hiper memang banyak ininya, banyak agak tata ribet laksananya pun banyak juga ya. Tapi Abang udah bisa lah bedakan sedikit HHS sama KAD tadi. Oke, sip. Berarti ini coba kita lihat nomor 1 kira-kira jawabannya apa Bang? Seorang laki-laki 60 tahun dibawa ke IRD dengan keluhan penurunan kesadaran. Pasien dalam kondisi baik hingga 3 minggu yang lalu pasien mengeluh poliuri, polidipsi, polifagi. Dalam 3 minggu terakhir, pasien mengalami penurunan berat badan hingga 6 kg serta mengeluh lemas. Pemeriksaan fisik pasien tekanan darah bagus, nadi cepat, respiratori sesak, ada kusmol di KAD nih. Rongki ada, lapangan paru bawah dengan natriumnya masih bagus, kaliumnya tinggi, kloridanya 104, akdanya asidosis metabolik ya Dek ya. Pokoknya asidosis lah itu. Dengan kreatininnya agak tinggi, gulanya 452, fototora infiltrat pula pada parakardial kanan dan lapangan paru kanan bawah. Apa ini? Pneumonia? Iya, jadi kan kita ambil kesimpulan KAD-nya ini dicetuskan karena infeksi paru, pneumonia yang terjadi. Pneumonia kan? Pemeriksaan yang diperlukan untuk menentukan, sebentar ya Dek. Dodol salah. Kalau soalnya setahu Abang nggak ada di urin itu. Harusnya adanya di serum. Berarti dodol sama entok salah. Kenapa ayam sama bola bisa salah ya? Bentar. Keton serum dan urin. Ayam salah. Mana ada di urin? Kenapa bola bisa salah? Keton serum, osmolitas plasma, dan laktat. Sebetulnya kalau mau lebih bagus kan bola ya. Kenapa kok dia pilih C ya? Nah, karena memang ini udah mengarah ke KAD. Memang udah mengarah ke KAD karena pH-nya pun sudah asam. Jadi gitu ya. Jadi buat apa lagi kita periksa untuk yang HHS sudah tegak jadi yang diperlukan untuk menentukan diagnosis cukup satu aja sih, keton serum aja. Paham. Oke. Tapi kalau tadi memang masalahnya di HHS, baru kita pilih yang B. Karena keton juga bisa positif. Yang paling penting memeriksa si osmolaritasnya. Oke. Nomor 2 Bang. Nomor 2, seorang laki-laki usia 63 tahun dibawa ke UGD dengan kondisi gelisah dan sesak nafas yang dirasakan mendadak sejak 12 jam sebelum datang ke rumah sakit. Seminggu terakhir, pasien dikatakan memiliki keluhan batuk berdahak, demam naik turun, dan nafsu makan menurun
pasien dengan riwayat diabetes mellitus sejak 5 tahun terakhir namun tidak berobat teratur. Dari pemeriksaan dokter di IGD didapatkan tekanan darah 160, nadi 100, RR cepat, temnya masih biasa lah ya. Nafasnya kusmol, KAD lagi lah ini. Bentar. pH-nya berapa? pH. Alah enggak, 7, iya, bisa lah di bawah 7,2. Pas lah, ketonnya positif 3 lagi. Dah jelas dia ini KAD. Apa dia tanya nih? Manakah di bawah ini yang kurang tepat dipakai untuk penata laksanaan? Walah, KAD. Bentar ya, KAD ini berarti kan bentar. Sabar ya. Ayam betul, Dek. Ayam betul. Bola sebentar. Natriumnya berapa? Natriumnya berapa itu? Apa tadi? Yang kalau kita mau kasih, kan paling kiri cairan, 2 dari kiri apa tadi? Udah lupa, banyak kali itu, udah 4 dia. Cairan, habis cairan kita periksa pH. Kalau pH-nya di bawah 6,9 kasih bikarbonat. pH-nya masih aman. Masih aman, nggak usah. Ya udahlah, itu jawabannya berarti. Iya, yang C ya, Bang. Apa jadi tadi? Pertama kita tentukan dulu cairan, baru tengok pH-nya kok di bawah 6,9 ya. 6,9 Big Nut, baru ketiga insulin, keempat apa tuh yang paling kanannya? Oh lupa Bang. Tadi yang apa ya? Keempat kalium. Kalium. Jadi koreksi elektrolit dengan KCl20. Karena kaliumnya berapa? Kaliumnya dia memang kan kaliumnya itu di bawah 3,3 kita tunda insulin. Kalau 3,3 sampai 5,5 itu kita boleh kasih insulin tapi tetap diberikan KCl, ya kan Bang? 20 sampai 30. Ya juga soalnya ya. Kapan tidak perlu kita berikan KCl ya, jadi kalau kaliumnya tadi di atas 5,2 baru nggak usah kita berikan KCl. Nggak usah kita berikan kalium. Kalau seandainya kaliumnya tadi di bawah 3,5 tunda ya pemberian insulin. Di bawah 3,3 Bang. Di bawah 3,3. Yang di antara bukan tuh ya, 3,3 sampai boleh dibuat di bawah 3,3 tunda ini kaliumnya. Kalium di bawah 3,3 tunda. Tunda apa? Tunda insulin. Nah, kalium 3,3 sampai 5,2. Sorry, 5,2. Boleh diberi. Boleh. Beri insulin. KCl ya. Insulin. Dua-duanya sama-sama kita kasih KCl. Oh, dua-duanya ya. Dua-duanya sama. Bedanya satu tunda, satu boleh. Tetap kita beri KCl, kita beri KCl sebanyak 20 sampai 30 mg. Keluar ini. Iya, sering nih memang keluar Bang. Keluar ini. Meg per liter. Nah, sebentar ya. Jadi tetap sama-sama kita berikan 20 sampai 30, satu tunda, satu enggak. Oke, udah paham Abang. Pasti memang pertama kali ayam itu ya, Dek ya, ayam. Kalau bola ini berarti pada dasarnya kita harus lihat dulu kaliumnya kalau gitu. Kalau kaliumnya di bawah 3,3 boleh kita kasih. Kalau seandainya ini kalium kita berapa? 3,5. Berarti bolehlah kita kasih. Boleh. Kalau injeksi natrium Big Nut ini hati-hati. Big Nut ini tadi harus kita lihat pH-nya. Buatkan di situ boleh, Dek? Ya, di sini berarti masih kalau pH-nya di bawah pH di bawah 6,9. Baru boleh kita berikan itu. Kalau enggak usah, ya kan? Di bawah 6,9. Kalau di atas sama dengan 6,9, berarti 6,9 pas-pasan pun enggak usah. Tidak diberi Big Nut. Oke. Sebentar Abang tanya, entok macam mana tuh? Nah, entok ini pemberian antibiotika empiris boleh diberikan pada pasien yang memang ini kan ada nih etiologi. Ada riwayat batuk, nah riwayat infeksi. Jadi kan tadi catatan kita
jangan sampai hiperglikemia ini terjadi lagi. Obati penyakit dasarnya dan jangan sampai berulang lagi keadaannya. Maka kita berikan antibiotik empirik. Paham. Ini salah satu obat yang bisa mengurangi komplikasi berulang. Ngerti. Karena antibiotik nggak ada di tata laksana. Iya, karena tabelnya tadi nggak ada memang. Jadi itu kayak seolah-olah ini enggak ya. Seolah-olah. Tapi padahal ada yang lebih tepat lagi. Ada yang lebih tepat yaitu injeksi natrium. Untuk apa kita injeksi natrium bikarbonat, bignat, padahal pH-nya itu aman, nggak di bawah 6,9. Hebat kamu milih soalnya ya. Abang jadi terbuka loh. Yang gara-gara ini bisa tahu abang yang grafik yang 4 tadi itu, Dek. Betul. Karena ini sering keluar, Bang. Karena sering keluar. Udah terbuka, Bang. Tadi abang masih pening tadi mikirin yang 4 panjang tadi itu. Oke. Jadi itu memang harus dihafal ya, Bang. Nanti membaca lagi tadi. Oke, nomor 3, Bang. Kira-kira nomor 3. Laki-laki 62 tahun datang dengan keluhan gemetar, hipoglikemi ini kayaknya. Gemetar dan keringat dingin. Pasien merupakan penderita DM sejak 5 tahun lalu, rutin berobat dengan metformin dan glibenclamid. Sejak setahun belakangan pasien sering lupa dan hari ini pasien kelebihan minum obat karena merasa belum. Patofisiologi patofisiologi pula. Bentar ya. Sabar. Sabar ya, Dek. Hipoglikemi lah dia nih. Hipoglikemi yang mana ya? Tadi kan gejala awal hipoglikemi itu ditandai dengan peningkatan sistem saraf simpatis. Meningkat dulu sistem saraf simpatis sebagai kompensasi tubuh. Sistem saraf simpatis itu akan merangsang keluarnya siapa tadi, Bang, dari hati? Glukagon ya? Epinefrin. Epinefrin. Sistem saraf simpatis akan mengeluarkan. Boleh dibuatkan di situ, Dek, sedikit aja, di sininya aja. Ya, yang jadi kosong itu. pertama kali terjadi epinefrin, peningkatan simpatis merangsang keluarnya epinefrin, epinefrin lah ya. Keluarnya epinefrin. Okay. Kemudian setelah itu barulah keluar si glukagon. Setelah dari peningkatan simpatis. Makanya gejala awal hipoglikemi ringan itu gejala awalnya apa? Debar-debar, tremor, keringat dingin. Itu karena peningkatan simpatis. Setelah itu baru keluar glukagon. Ya, Dek ya. Note ya, Dek ya. Note, nanti kita psikosomatik belajar ataksia, parasimpatis itu abang goyang itu. Pengertiannya, kan? Bang? Ataksia. Kan nanti ada ataksia, ada hipertonis si parasimpatis, hipotonis simpatis. Aduh, goyang itu abang. Oke. Jadi intinya nanti merangsang keluarnya epinefrin. Jadi kenapa bisa epinefrin keluar? Itulah karena efek sampingnya tadi kan bisa jadi debar-debar, keringat dingin karena simpatis ya kan. Jadi hipotesanya cuma 2 aja, Bang. Kalau nggak simpatis, glukagon. Nah, glukagonnya itu meningkat. Glukagon menurun, salah. Glukagon menurun malah makin hipoglikemi pasiennya. Tadi kan prinsip hipoglikemi itu sebenarnya kompensasi tubuh. Tubuh ini mau menyelamatkan diri supaya tidak terjadi kematian. Caranya mengeluarkan simpatis, habis itu dikeluarkan glukagon. Kalau glukagon keluar, glukagon ini akan memecah si glikogen kan, sehingga terjadilah peningkatan glukosa. Dan glukagon akan menghambat sekresi insulin. Nah, jadi yang ketiga baru defisiensi insulin, barulah terjadi dihambat insulin sehingga terjadi kekurangan insulin. Kalau di awal malah insulinnya masih berlebih. Kenapa? Karena banyak faktor. Bisa karena dia menggunakan obat-obatan yang merangsang insulin berlebih, contohnya si sulfonylurea, atau menggunakan insulin dari luar. Itu di awal berlebih insulinnya, tapi lama-lama nanti insulinnya akan dihambat karena keluarnya si glukagon. Maka untuk
ini kan gejalanya masih berkeringat dingin, gemetaran, ya, setara dengan gejalanya hipoglikemi ringan, hipoglikemi awal. Maka yang terjadi masih epinefrin yang meningkat. Insulin masih meningkat, ini juga boleh sebenarnya, tapi karena yang dibilang adalah kelainan patofisiologi, kelainan gemetarnya dan keringat dingin, jadi keluhan utama. Jadi dari soal itu kita lihat apa keluhan utama pada Dia lebih pasien. menekan Kalau ke situ. lebih menekan ke Nah, sistem saraf kalau simpatisnya berarti seandainya yang kita mau jawab insulin meningkat, apa yang ditekankan di soal itu keywordnya? Peningkatan insulin yang keywordnya ditekankan adalah menurunnya si glukosa darahnya. Jadi sini dibuat ya Bang. Buatkan di situ deh. Menurunnya glukosa darah di bawah 70 mg per desiliter. Kenapa bisa menurun? Karena insulinnya yang meningkat. Bisa karena obat-obatan, bisa karena insulinomanya, misalnya ada insulinoma dia memang. Misalnya. Kalau seandainya soalnya mau menekankan glukagon meningkat, apa yang ditampilkan? Ya kan, betul kan Abang kan? Glukagon ya, meningkat betul. kan? Nah, kalau glukagon meningkat ini, apa yang ditekankan di soal? Efek lanjutannya, efek kalau sudah hipoglikemi berat. Apa? Lemas. Penurunan kesadaran. Ya, penurunan kesadaran. Jadi udah terjadi peningkatan glukagon. Berarti tahapannya memang pertama kali glukagon, baru simpatis dulu Bang. Simpatis, simpatis ya. Baru glukagon. Kalau simpatis apa yang ditekankan di soal? Nggak ada. Ini yang gemetaran ini Bang. Debar-debar itu lah ya. Tapi nggak ada itu pula efek simpatis. Simpatis di sini ya, epinefrin ya. Iya. Sistem saraf sistem simpatis ini kan merupakan sistem saraf otonom namanya. Boleh nggak boleh nggak di atas nomor 3 tuh kamu buat pertama simpatis, baru tanda panah ke epinefrin, baru tanda panah glukagon, keluar epinefrin, baru ini kan awalnya simpatis meningkat akan mengeluarkan epinefrin. Nah, habis itu baru keluar glukagon. Baru gitu. Insulin. Oke, udah paham Bang. Jadi simpatis ini banyak rangsangannya, namanya rangsangan beta. Banyak reseptornya, namanya reseptor beta. Reseptor beta ini kalau dia menduduki jantung terjadi debar-debar. Menduduki kelenjar keringat jadilah berkeringat dia. Nah, kayak gitu dia Bang, si simpatis. Simpatis ini judul besarnya. Simpatis ini akan mengeluarkan epinefrin. Epinefrin itulah nanti yang akan bekerja dia kemana reseptornya gitu. Oke. Nah, baru kalau yang ini Bang, yang nomor 4. Seorang wanita usia 59 tahun diketahui memiliki riwayat DM sejak 5 tahun terakhir, namun tidak berobat secara teratur. Seminggu yang lalu, pasien dibawa keluarganya ke rumah sakit dengan kondisi penurunan kesadaran. Saat itu, dokter spesialis penyakit dalam mendiagnosis pasien dengan keadaan HHS. Ada beberapa faktor pencetus terjadinya HHS. Salah satunya disebabkan oleh pemakaian obat-obatan. Berikut ini adalah obat-obatan yang terbukti mencetuskan kondisi HHS, kecuali tadi Abang hafal loop diuretik betul deh, furosemid. Itu betul. Clopromazine ini pun tadi terbaca Bang betul itu. Betul. Dodol betul. Ini kayaknya betul. Calcium channel blocker betul. Iya, CCB tadi Bang yang ujungnya ipin-ipin. Betul. Aduh, antara dua inilah, Dik. Apa ya? Thiazid kan masuk ke dalam diuretik juga kan Bang? Meningkatkan sintesis urin. Berarti bisa juga menyebabkan HHS. Berarti spironolakton bisa juga lah ya? Boleh, iya Bang, bisa. Diuretik yang hemat kalium. Jadi yang nggak bisa itu cuma sini. ARB yang ujungnya setan-setan. Losartan, kandesat. Oke. Iya, paham Abang. HHS. Oke. Kalau ini Bang? Ini ya. Seorang laki-laki usia 70 tahun datang ke IGD dengan keluhan badan lemah dan sering kejang pada kedua kaki. Pasien tidak ada riwayat minum obat tertentu dan penyakit komorbid lainnya. Pasien kemudian dilakukan pemeriksaan, ditemukan hipertensi, nadi normal, respiratori sesak, temperatur bagus, saturasi oksigen agak turun 96,
KGDS-nya, wih, 760. Ini berarti yang paling tinggi apa? KHS ya, kayaknya. Natriumnya 126, kaliumnya agak tinggi ya, 4, kloridanya 19, urinalisis dan batas normal, osmoa, betul kan? Osmolitasnya. Kalau osmolitasnya di atas 320 udah pasti dia HHS kan Bang? HHS, oke. Tapi enggak itu ditanya Dek. Pasien kemudian diagnosa, kan udah dibilangnya. Apakah yang terjadi bila penanganan rehidrasi? Maksudnya Dek, Maksudnya apakah yang terjadi pada pasien bila rehidrasi cairan yang kita berikan itu overload, terlalu banyak cairan? Komplikasinya Bang. Komplikasi. Abang setuju sih, edema cerebri lah. Jadi kan komplikasi yang overload cuma 2 ya kan Bang? Edema cerebri sama satu lagi? Apa tadi? Gagal jantung? Apa? ARDS ya Bang? Oh Acute iya. Respiratory Distress Syndrome. Iya, Jadi iya. paru-parunya terlalu banyak terendam air lama-lama, jadi paru-parunya kolaps ya. Paru-parunya jadi nggak bisa lagi berfungsi mengembang. Kalau yang oklusi vaskular, infark miokard, ini masuk kemana dia Bang? Ini masuk ke penanganan yang tidak adekuat. Kalau tata laksananya tidak adekuat. Halo?